Iya, Saya dengan Jika. iya benar. Ada apa ya? Ibu saya perawat dari Rumah Sakit Kasih Bunda. Masuk terus silakan. Ibu. Duduk sini. Perkenalkan, saya perawat Fatimah Hayati dari Rumah Sakit Kasih Ibu. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang halusinasi dan cara penanganannya. Waktunya itu kira-kira 30 menit. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita mulai ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang menjadi masalah Ibu dalam merawat anak Ibu? Permasalahannya ketika saya merawat anak saya itu kemarin itu Mbak, anak saya itu tiba-tiba dia itu berbicara sendiri seolah-olah ada lawannya untuk berbicara. Dan beberapa hari yang lalu lagi saya itu lagi mengobrol dengan anak saya, tiba-tiba dia kayak mendengarkan sesuatu yang membisikkan di telinganya. Nah saya itu bingung, anak saya itu tuh kenapa? Baik, jadi dari tanda-tanda yang Ibu sebutkan tadi, kemungkinan anak Ibu mengalami halusinasi. Sebelumnya, Ibu sudah pernah dengar apa belum halusinasi itu apa? Sebenarnya saya belum tahu halusinasi itu apa. Halusinasi itu adalah apabila seseorang itu mendengarkan sesuatu, mendengarkan hal-hal aneh, tapi orang lain itu tidak mendengarkan. Gitu. Jadi halusinasi itu ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama ada halusinasi pendengaran, di mana tanda-tandanya itu seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi seseorang itu mendengar sesuatu tapi tidak ada wujudnya. Gitu. Terus yang selanjutnya itu ada halusinasi penglihatan. Jadi orang yang mengalami halusinasi penglihatan itu akan dia tuh merasa kalau dia tuh melihat sesuatu tapi orang lain tidak, padahal benda itu tidak ada kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada halusinasi pengecapan, di mana seseorang akan merasakan suatu rasa yang aneh pada lidahnya padahal dia tidak makan sesuatu. Selanjutnya ada halusinasi perabaan, di mana seseorang akan merasa seperti ada yang meraba pada kulitnya padahal tidak ada yang meraba kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada halusinasi somatik. Jadi seseorang itu akan mengalami atau merasakan nyeri yang hebat, tetapi dia dalam keadaan baik-baik saja. Gimana Bu? Sudah paham? Iya, cuman gini kan yang dikaitkan dengan anak saya tadi, karena dia kan termasuk halusinasi apa tadi Mbak? Pendengaran. Nah, halusinasi pendengaran. Bagaimana cara saya itu ketika anak saya itu ini kambuh seperti itu. Jadi kalau anak Ibu menunjukkan tanda-tanda halusinasi kembali kayak gitu ya, berarti begini Bu, Ibu bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama itu Ibu ketika di hadapan anak Ibu kalau yang mengalami halusinasi, jangan membenarkan ataupun membantah apa yang dia dengar. Jadi Ibu bisa bilang, saya percaya apa yang bahwa kamu itu mendengar sesuatu, tetapi saya tidak mendengarnya. Gitu. Yang kedua itu jangan biarkan anak Ibu sendiri. Jadi usahakan untuk selalu ajak ngobrol, terus ajak kegiatan bersama kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga ada untuk patuh obat ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mengingatkan untuk minum obat sesuai dengan jadwalnya. Kayak gitu. Yang terakhir itu ada untuk menghardik halusinasi. Jadi ketika anak Ibu sudah menunjukkan tanda-tanda gejala halusinasi itu, Ibu bisa menepuk punggung anak Ibu dan menghardiknya. Kayak gitu. Mengajari menghardik. Nah, lalu sudah paham? Saya sudah paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin satu ya Bu yang ingin saya tanyakan tadi, untuk menghardik contohnya itu seperti apa? Baik, kalau untuk menghardik itu caranya nanti kalau anak Ibu menunjukkan tanda-tanda halusinasi gitu ya, Ibu menepuk pundak atau punggung anak Ibu dan mengajarkan untuk menutup telinga dan bilang pergi, saya tidak mendengar lagi. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Di saat anak saya kambuh. Lalu Iya.
untuk diskusi kita cukup ya Bu sampai di sini. Ibu tadi bagus sekali sudah aktif dalam diskusi dan mau menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Nah, setelah diskusi ini apa yang Ibu rasakan? Setidaknya saya sudah lega, saya sudah tahu bagaimana caranya apabila nanti mengatasi anak saya itu kambuh. Baik, kalau gitu coba Ibu sebutkan apa aja tadi cara untuk mengatasi jika halusinasi itu terjadi. Yang pertama tadi kita itu jangan membantah. Apa tadi Mbak satunya? Kita jangan membantah atau mendengarkan. Terus yang kedua, kita harus merutinkan anak saya ini tadi untuk selalu minum obat. Terus yang ketiga, tidak membiarkan anak saya itu sendiri, harus diajak mengobrol gitu. Terus yang keempat, tadi cara menghardik. Gimana caranya tadi Bu? Cara menghardik tadi, apabila anak saya kambuh, terus saya langsung memukulkan punggungnya, terus mengajarkan dia untuk tutup telinga dan bilang saya tidak mendengar, dan itu dilakukan berulang-ulang kali ketika anak saya kambuh. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi halusinasi. Baik Bu, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kapan ya Bu ya? Ibu bisanya kapan gitu? Yang penting saya libur aja. Mbaknya Sabtu Minggu boleh, ya nanti. Oke baik, kalau gitu minggu depan bisa kita ketemu lagi ya Bu ya. Minggu depan mungkin di jam yang sama. Baik, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak. Waalaikumsalam. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Mari Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.